Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur-dulur. Wilujeng tepang deui, selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya di AYG Sasmita Channel. Hiji dua tilu, tilu dua hiji, tarik jabring. Kurang ke jabring Kang Ali. Alhamdulillah. Hari ini AYG Sasmita Channel punya konten baru, punya ruangan baru, yaitu ruangan ngobrol teater. Keren, ngobrol teater, karena memang di channel saya itu spesifik di dalamnya adalah video-video pertunjukan atau dokumentasi pertunjukan teater-teater, baik itu yang berbahasa Sunda atau berbahasa Indonesia, dan juga puisi, musikalisasi puisi, dan beberapa jenis kesenian-kesenian tradisional daerah Jawa Barat khususnya. Di podcast yang pertama ini kita akan di ruang ngobrol teater ini, dan mungkin kedepannya juga sama, saya akan ditemani oleh seorang teman, di mana beliau adalah seorang penggiat teater dan salah satu pendidik di salah satu sekolah di Kabupaten Subang. Tidak perlu disebutkan di sekolah mana, yang penting beliau adalah seorang pendidik. Ini adalah Kang Asep Kusmana. Ya, Kang Asep Kusmana, embel-embelnya apa? Kang Asep Kusmana Esen M Esen. Gagah ya. Gayanya. Ya, gaya. Ya, beliau sebagai seorang penggiat teater juga di Kabupaten Subang, dan beliau juga tergabung di Porkom Teater Subang, Forum Komunikasi Teater Kabupaten Subang. Maka supaya tidak terlalu banyak menyita waktu, kita langsung saja perkenalkan beliau. Kang Asep, mangga perkenalkan. Selamat datang. Okay. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih telah memenuhi undangan saya, dan mungkin beliau nanti, Kang Asep ini akan selalu menemani saya di ruang teater ini untuk memberikan sedikit informasi-informasi tentang ya teateran lah. Teateran ya, bisa menjadi sumber inspirasi juga buat adik-adik yang masih sekolah atau bagi kawan-kawan yang menggeluti dunia teater. Oke, silakan Kang Asep, perkenalkan dirinya. Kenalan aja, Kang Ali. Tahun hareup. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Aduh, Kang campur aja bahasanya. Campur aja. Terima kasih. Nasional. Saya ucapkan selamat datang di AYG Sasmita Channel. Enggak sih. Tidak naon mangga. Soalnya ngaran abdi ge tos dikenalkeun. Nami abdi Asep Kusmana. Alhamdulillah resep teater, dan sekarang diajak sama master teater justru. Tapi mudah-mudahan Kang Ai ini adalah sesuatu hal yang sangat positif. Betul. Sangat positif. Amin. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah buat semua. Yup. Ya kan? Dan channel ini memang dihidupkan dari dan untuk kebersamaan di dalam proses pemajuan teater baik di Kabupaten Subang ataupun nanti untuk seluruh dunia. Ya, seluruh dunia. Jangan kagok, seluruh dunia. Betul. Makanya kita bahasanya campur-campur saja. Siap. Barangkali penonton saya ada yang di luar negeri. Iya, itu penting ya. Tapi memang nanti mereka harus belajar bahasa Sunda juga kan. Oke. Ini informasi dari kameramen, lihat ke sana, lihat ke sana. Ya. Nah, itu diulang lagi gitu kenalannya. Tidak apa-apa. Oh, jadi teruskan saja ya. Ya sudah, saya di teater alhamdulillah sudah lumayan, tapi barangkali intinya mari kita berbagi dan tumbuh bersama saja. Yuk. Tentu saja di channel ini. Ya. Maka Kang Ai sakit wae perkenalan anak. Sebelum ya kita sudah tahu berkenalan, nanti juga Kang Asep ini akan ikut mengasuh di ruang ngobrol teater ini. Siap. Tapi sebelumnya Kang Asep, saya lagi mencari sesuatu ini. Nah, saya dari tadi melihat itu di sebelah sana. Apakah? Wah, ternyata apakah yang saya cari di situ. harus saya ambil? Boleh. Ini yang saya cari. Oh, ini. Silahkan Kang. Tolong jelaskan pada saya ini apa maksudnya Gupai Kalakan.
Jadi sebelum ya saya teh memperkenalkan tapi kakak pihilaan itu ya. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi begini. Sebelum kita lanjut ke ngobrol-ngobrol yang lainnya, Siap, Kang. ini sedikit dulu saya pengen memperkenalkan. Memperkenalkannya. Sanes bari agul ku payung butut. Teu naon, Kang? Ieu teh buku. 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 Mohon terang eta buku. Terus kumaha eta jeung buku eta? Ieu teh buku sim kuring. Oh. Ini buku saya yang hasil pandemi. Luar biasa. Jadi selama pandemi dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus saya bingung mau ngapain. Pak Belit ya di rumah aja. Pak Belit di rumah aja, akhirnya saya mengumpulkan beberapa naskah-naskah monolog bahasa Sunda dan saya juga buat baru. Coba saya lihat ya. Dan akhirnya Kan jadilah rasanya seperti itu. Jadilah sebuah buku kumpulan naskah monolog berbahasa Sunda. Wah. Jarang ini. Ya, Jarang. katanya Jarang. kalau untuk kumpulan naskah monolog itu apalagi yang berbahasa Sunda, itu ya baru yang ini gitu. Asik ini. Jadi kawan-kawan, kalau nanti tertarik untuk membaca lebih dalam ini, silakan menghubungi Kak Ayi. Nah, tidak usah menghubungi saya. Oke, jadi ini sudah ada di mana? Saya di sini sudah jadi promosi ya. Teu naon. Mau naon gitu. Teu naon. Nah, Jadi promo ya. saya sudah jual buku ini di Bukalapak, Asik. Shopee, Asik. dan Tokopedia. Jadi kalau ada kawan-kawan yang ingin mengapresiasi karya saya, buku saya ini, silakan saja tinggal searching di Bukalapak, Tokopedia, dan Shopee. Sip. Berapa harganya? Lihat saja. Oke. Yang jelas saya bukan ngejual buku, tapi saya menjual ilmu, karena buku adalah jendelanya ilmu. Asik. Luar biasa. Bisa we. Iya Kang, kieu we lah. Siap. Anu bade meser buku monolog Kang Ayi di Antos we. Mangga. Gitunya. Siap. Luar biasa Kang eta. Ya, ini adalah sebuah Ini usah salaman. salaman. Atur nuhun. Ini adalah sebuah apa ya? Mungkin sebuah pencapaian, bukan sebuah kesuksesan tapi sebuah pencapaian di mana seorang penulis pencapaian terbesarnya adalah ketika bisa melahirkan sebuah karya dalam bentuk buku. Tapi sebetulnya Gupai Kalakai ini adalah Gupai. Gupai, suatu saat saya akan menjadi Kalakai. Wah Kakang ngeri. Suatu saat saya akan menjadi Kalakai. Kalakai itu daun kering yang jatuh, dan buku ini akan menjadi Panggupai dan menjadi panghiapnya, bahwa suatu saat akan dikenang ada seorang yang bernama Ayi Desa Smita dengan buku ini. Dan mudah-mudahan setelah buku ini akan lekas punya adik. Amin, Amin. ya. Kita doakan semoga prosesnya lancar ya. Amin. Semoga proses persalinnya lancar. Amin. Gitu Kang Asep? Siap. Ya, siap. Jantet urang teh bade nanaonan gitu. Jadi nggak caprukan itu tadi ya. Saya ujuk-ujuk aya di dia terus ngobrol jeung Kang Ayi. Nah, Dan ini suatu kehormatan buat saya Kang Ayi. Ya. sebenarnya. Jadi bade naon ieu teh urang ya. Kang Ayi. Ini sebuah kehormatan juga buat saya. Karena sudah 1 tahun ini saya itu membuat channel YouTube yang tujuannya adalah untuk menyimpan dokumentasi pertunjukan drama atau teater ya, karya-karya saya, baik itu naskah karya saya ataupun pertunjukan yang saya sutradarai ataupun yang saya terlibat bermain di sana gitu. Nah, intinya tujuannya seperti itu. Tetapi sesuai dengan perkembangan, ternyata banyak juga penonton-penonton di channel saya itu yang banyak meminta jangan bentuk pertunjukannya saja, coba dong ngobrol bagaimana sih perteateran itu gitu. Tapi saya tidak menspesifikasi obrolan kita ke arah teater berbahasa Sunda atau drama berbahasa Sunda. Walaupun memang basic saya di awalnya adalah penulis naskah Sunda, juga penggiat teater di berbahasa Sunda, tapi Indonesia juga oke. Ya, gitu. Tapi kita spesifiknya tidak ke sana, tapi kita lebih universal. Bahkan mungkin bisa juga kita bicara soal teater dunia.
Karena saya yakin bahwa YouTube itu tidak hanya ditonton oleh orang Subang, tidak hanya ditonton oleh orang Jawa Barat, tidak hanya ditonton oleh orang Indonesia, bahkan orang Kutub Utara juga bisa nonton. Ya, bisanya itu jeung penguin kan. Penguin dan beruang kutub itu banyak yang nonton. Ya, tong ningali ka urang pas penguin. Soalnya iya rada patuan enggak payun. Tapi kita tidak bahas itu ya sebenarnya. Jadi memang intinya bahas teater. Ya. Di Jerman itu penguin adalah lambang kecerdasan. Oke. Jadi berarti lamun kieu terus ningali kieu urang penguin teh cerdas. Anjir. Tapi orang hoream jadi penguin. Kajian jadi jelema we, biasa-biasa. Cocokologi. Cocok. Ya, itu ilmu andalan saya di sana, Pak. Oh, siap. Cocokologi. Atuh jauh beda jeung abdi. Tapi mudah-mudahan saya cocokologina oge itu ada manfaatnya ya. Oke, siap. Baiklah, sedulur. Oh, jadi sebutan aya naon? Sadulur. Okay. Sadulur. Hiji dua tilu dua hiji, tarik jabrek. Asik. Jadi ini kawan-kawan, jadi ketika saya dihubungi Kang Aye untuk ngobrol teater, sebenarnya sih saya masih jauh ya dari pengetahuan teater. Tapi setidaknya, kenapa tidak kalau misalkan ini menjadi bagian cara kita untuk lebih mengenal teater. Jadi meureun abdi mah dina leresnanya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ada sesuatu yang memang kurang berkenan, hayu kita koreksi bareng. Nah, tapi lu penting mah kan apanya? Ya kita pandangan kita saja lah. Oke. Pandangan kita jangan terlalu banyak membuat referensi yang lain-lain. Disilir oge kita sederhanakan saja bahasa teater yang sangat sederhana. Karena naon misalkan iya nu aja jadi liarnya. Ya mudah-mudahan tong liar. Tapi mun liar mah di mah channel Kang Aye. Kita satu nonton. Tapi tenang naonnya. Nu penting pokok namanya barangkali mari kita belajar bareng aja lah kan gitu. Betul gitu ya. Kumaha tuh sok naon ya. Jadi gini Kang Sep. Meureunnan yang pertama orang sedikit dulu mengupas. Ya. Karena kan banyak orang yang belum kenal itu apa teater. Jadi banyak yang bilang teater teh makhluk apa sih? Apakah teater itu sama dengan Odading Mang Oleh gitu? Jadi sedikit tentang menurut Pak Asep sebagai pandangan dari akademisi bahwa teater teh naon sih? Kalau akademisi berat kan Asep lah. Asep lah. Sebagai Asep sebagai seorang penggiat teater. Penggiat teater we nya lah. Eta we sekedar sasalaman lah. Jadi ingat saya tanya sebagai penggiat teater. Jadi begini memang ya berarti orang kalau misalkan bicara teater tuh sebenarnya mah panjang kan. Panjang. Tapi urang singkatkeun we nya. Urang singkatkeun jadi kita sederhanakan. Tapi bukan berarti ini sederhana. Ya. Jadi kalau kita ngobrol teater terus merujuk sejarah itu sebenarnya memang panjang. Menurut literatur yang saya pahami gitu, barangkali teater itu munculnya memang lila pisan. Itu kira-kira 2000 tahun. 2000 tahun yang lalu. Sebelum Masehi. Oh, 2000 tahun sebelum Masehi. Mesir. Dan kemudian kita juga nanti mengenal bahwa teater itu muncul juga di peradaban Yunani klasik. Itu sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Lalu terus berkembang. Ya. Jadi gitu konsepnya. Cerita asal usul teater. Jadi kumata tadi lebih dipersingkat dan lebih disederhanakan lagi. Oke. Jadi secara sederhana memang teater ini kesenian yang memang sudah sangat tua sebenarnya. Karena memang ini menurut literatur itu salah satunya pernah ditemukan pertama kali itu di Mesir. Itu berarti sekitar 2000 tahun sebelum Masehi. Ya. Lalu kemudian itu juga dari Mesir itu nanti kemudian barangkali menyebar dan akhirnya ditemukan juga di peradaban Yunani klasik. Itu sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Artinya lamun ayeuna 2020 sigana geus lapisan. Usianya sudah hampir 4000 tahun. Ya. Luar biasa. Nah, memang awal kemunculan teater ini banyak referensinya, tapi setidaknya barangkali literatur itu mencatat atau saya mencatat ada 3 sebenarnya. Awalnya 3. Yang pertama itu adalah teater itu lahir dari proses ritual. Yang kedua itu teater itu lahir nanti dari upacara menghormati pahlawan. Dan yang terakhir teater itu adalah, tapi ini memang belum begitu kuat karena nanti saya bicara yang lebih kuat. Nah, teater itu lahir dari kegemaran orang mendengarkan dongeng. Nah, itu Kak. Untuk awal-awal sejarah bahwa teater itu panjang sejarahnya. Mangga, naon deui Kang kira-kira? Ya, jadi kalau pendeknya dipendekkan lagi sejarahnya teater seperti itu. Jadi pertamanya dari
ritual, kemudian apa tadi, hobi orang mendengarkan dongeng, terus cerita-cerita dan kepahlawanan. cerita-cerita kepahlawanan. Itu awal kemunculan teater. Nah, terus berarti ada fungsinya kan? Yang namanya teater ada itu kan ada fungsinya. Ya. Nah, itu jadi kira-kira fungsi teater itu sebetulnya apa tuh? Kang, ieu cok asal ada serius gitu pertanyaan. Lainnya jadi rada serius gitu, kalau orang jadi rada kesangan gitu. Aduh, bener asa sidang ya, euy. Tapi Jadi- kira-kira kieu lah, Kang. Ya, Jadi santai aja, santai. orang jadi rada deg-degan ge ditanya Jika nuker sidang ya. Jika sidang ya mah. Tapi sederhana beginilah. Jadi membayangkan teater itu memang sebenarnya tidak harus terlalu rumit sih. Iya, sederhana. Pertama dia lahir dari ritual. tua. Ritual apa? Jadi ritual menghormati kan zaman baheula mah di Yunani sana itu salah satu kepercayaan mereka itu adalah politeisme. Politeisme. Jadi percaya ke loba-loba dewa. Lobana dewa. Nah, loba-loba dewa. Nah, setiap dewa itu memiliki penyembahnya sendiri-sendiri, pengatunya masing-masing. Nah, aya anu disebut Dionysius. Dionysius. Dalam mencerita teater mah kayak ngobrolna Dionysius. Dionysius. Atau nanti Dionysian. Nah, si dewa eta tuh dewa yang setiap zamannya memang beda-beda. Tapi intinya itu teh dewa anggur dan kesuburan. Anggur. Nah, jadi dan di itu mah melakna meureun salah sahijina anggur. Salah satunya anggur menjadi produk anggur Nah, gula. bentuk rasa syukurnya itu mereka tuangkan dalam sebuah ritual. Ritual. Gitu. Ritualnya memang awalnya mah ritual seperti barangkali hari ini pun kita masih bisa temukan sebenarnya Ya, secara masih primitif. ada. Itu ritual untuk menyembelih hewan dulunya. Itu kalau di Yunani itu kita kenal Bukit Olympus. Nah, biasanya di sana. Nah, dari sana nanti orang-orang, nah ini mah singkatnya, orang-orang sampai ke bukit, lalu di bukit nanti ada semacam altar, Ya. ada semacam altar pemujaan, dan di sana nanti para muncul orang mah tokoh kampung, sesepuh, ngariung sadayana. Itu sih kan karuat gitu. Yang ngaruat di urang mah. Di urang mah bener ngaruat. Nah, tah tidinya teh pepencitan, Kang. Pepencitan ya, salah satu di pepencitannya kambing. Kambing. Nah, ketika nanti kambing itu akan disembelih, maka orang-orang di pinggir-pinggirnya itu, atau nanti ada yang kita kenal nanti kur itu, mereka melantunkan puji-pujian. Melantunkan puji-pujian. Nah, setelah pujian-pujian selesai itu, maka disembelihlah itu kambing. Nah, ketika darahnya menetes ke bumi, itu artinya Dewata merestui bahwa tahun depan atau selanjutnya itu panen akan bagus. Akan bagus lagi. Nah, gitu. Nah, dari pernak-pernik upacara itu tentu saja akhirnya jadi teater. Nah, naon hubunganana tina ritual jadi teater kan gitu. Itu jadi pertanyaan besar. Ah, itu menariknya. Jawab kurang tong. Nggak jawab sekalian, siap. gitu. Jadi berarti dijawabnya. Jawab, Tapi ya mah betul. teu naonnya lamun istilahnya kalau ada kesalahan menyamankan Ya, dikoreksi lah. sederhana aja. Ya, mohon dikoreksi lah kalau ada salah. Jadi barangkali nanti itu kenapa disebut akhirnya teater? Karena di situ ada beberapa syarat teater sebenarnya. Satu, syarat teater itu sesuatu tuh bisa disebut teater kalau ada satu itu ada gagasannya. Gagasan. Kemudian ada naskahnya. Naskah. Naskah ada ide ceritanya. Ada ide Gagasan. ceritanya. Anu kedua itu ada panggungnya. Panggung. Nah, nu katilu aya aktor. Nu kaopat aya penonton. Nah, peristiwa ritual itu memenuhi 4 aspek itu. Tuh. Maka ketika peristiwa itu memenuhi 4 aspek tadi, ada naskah, ada aktor, ada penonton, ada panggung, maka itu disebut dengan Pertunjukan teater. Tapi kayak beda mun ke Indonesia mah. Ya. Beda, Kang. Nanti jatuhna ka urang mah aya 2 istilah. Aya drama, aya teater. Nah, cing coba Kang, itu naon Eta artinya? nu paling penting soalnya kan kadang-kadang loba pisan banyak yang kadang-kadang menyebut drama, kadang-kadang menyebut teater. Apa sih bedanya? Nah, itu kan jadi kita luruskan dengan apa yang kita tahu. Apa sih sebetulnya perbedaan drama dan teater itu? Nah, kalau nyanak referensi mah jadi pasti panjang. Nah, tongnya ada referensi. Iya mah cek abdi we lah. Iya, nu sederhana we. Cek abdi we nu sederhana gitu. Jadi kalau teater itu barangkali perbedaannya dengan drama itu terletak pada definisi sederhana naon. Kalau teater itu kan merujuknya pada saying place Ya. itu. Tempat nonton, tempat pertunjukannya. tempat pertunjukannya. Gitu. Ya. Tapi kalau drama itu berarti isinya. Gitu. Drama itu nanti lakonnya. Nah, lakonnya. Lakon yang dipertunjukannya itu. Nah, tapi nanti beda deh. Aya oge menyebutkan bahwa drama itu
kehidupan yang dipadatkan lalu dipentaskan. Itu kata Rendra ya. Rendra. Nah, tapi teater mah ngarangkum segala macam jenis pertunjukan. Gitu. Tapi memang iya kadang jadi persoalan. Ya, Jadi banyak persoalan. Tapi kalau menurut saya tidak harus jadi persoalan. Ya. Nu penting mah inti nama bahwa drama dan teater itu tergantung pemaknaan anak. Kalau dimaknai sebagai sesuatu yang umum, ya bisa jadi teater adalah drama, drama adalah teater. Ya. Tapi kalau dimaknai lebih spesifik, kayak ya serius gini tulis ke ditong. Lu kan Oh siap. Jadi Jadi porno serius lah. Oh, Serius serius. kayak santai deh. oke siap. Hampura aduh ya. Kalem. Fans Kang Ai hampura. Ya kalau saya orangnya seperti ini memang ya terbuka saja. Ya. Jadi gitu Kang. Soalnya tadi saya ningali akan ngalamun gitu. Sebetulnya tengah lamun, Ah. tapi sedang ya memikirkan sesuatu saja gitu. Oke siap. Jadi memang gitu Kang. Jadi rujukannya teater itu nanti arahnya bisa segala macam jenis pertunjukan. Betul. Itu teater. Hmm. Kalau drama itu hanya spesifik. Spesifik ke Lakon aja. lakon. Lakon, cerita. Nah itu Kang. Betul. Kira-kira. Ya. Jadi orang tidak boleh terjebak pada persoalan-persoalan definisi yang terlalu rumit. Ya, betul. Bedakan we bahwa katakanlah teater itu segala macam jenis pertunjukan. Ya. Kalau drama itu ya lakon. Ya, betul. Jadi kalau kita merujuk juga ke secara harfiahnya Mm-mm. bahwa teater itu berasal dari kata teatron, Nah, dari bahasa Yunani. Kemudian Itu sangat narasumber lah sebenarnya. Tapi tidak tahu ya. Jadi kumaha menggantian. bebas. Oh, siap. Kayaknya mah forum bebas Forum ya. bebas. Oke, weh, Jadi siap. teatron sebagai tempat pertunjukan, apapun yang dipertunjukkan atau dipentaskan di dalam gedung itu menjadi sebuah bentuk teater. Oke. Makanya teater lebih luas, lebih spesifik. Lakonnya adalah drama. Oke. Sederhananya seperti itu. Tadi kata Kang Asep ya. Jadi jangan terlalu dipikirkan pusing. Oh ini saya mau penggiat teater, mana mah drama. Oh tidak. Yang penting sama saja. Bahkan kalau kita merujuk ke istilah bahasa Indonesia, ya. Oh, menarik Pak. Bahasa Indonesianya kan rujukannya teater atau drama itu kan sandiwara. Sandiwara itu berasal dari dua kata, kan? Sandi dan wara. Sandi itu adalah tersembunyi, wara itu ajaran. Jadi sandiwara adalah ajaran yang tersembunyi. Memaknai daripada teater atau drama masuk ke Indonesia itu menjadi sebuah sandiwara. Itu sebetulnya awalnya kalau di kita gitu kan. Ya, tapi sama-sama saja sih. Terpenting itu kan apa yang disampaikan di dalam satu pertunjukan itu kan ada makna. Sepakat. Kemudian ada sandi wara. Ada sandi adalah ajaran yang disembunyikan di dalam gerak tubuh, di dalam ide cerita dan sebagainya. Mungkin seperti itulah lebih sederhana. Oke, jadi berarti ada nilai-nilai yang selama ini memang sengaja dimasukkan ke dalam pertunjukan itu Ya, untuk betul. kemudian mencerdaskan masyarakat. Mencerdaskan masyarakat. Sebab kalau kita kembalikan lagi ke konsep drama atau sandiwara atau teater di Indonesia itu kan sudah ada sebelumnya. Teater ya disebut dengan teater rakyat itu. Teater-teater rakyat seperti di Daerah Sunda itu ada Longser, kemudian di Karawang ada Banjet, kemudian di Banten ada Ubrug, kemudian di Sukabumi ada Uyeg gitu kan. Uyeg ada. Itu kan jenis-jenis drama tradisional. Kemudian di Jawanya ada ludruk, ada ketoprak dan sebagainya. Itu sebetulnya sudah ada, dan ketika kita lihat bahwa teater-teater tradisional itu rata-rata semuanya ceritanya tentang kepahlawanan. Tentang heroisme. Nah, maka ketika dirujuk lagi kepada tadi cerita Kang Asep bahwa yang namanya teater awalnya tadi dari Salah satunya cerita kepahlawanan kan. Nyambung. Berarti ya nama Itu. urang usumkeun. Usumkeun. Jadi tong nyebut teater, tong nyebut drama. Urang nyebut sandiwara. Urang nyebut sandiwara. Urang Serius, Sunda teh? mah. Salaman. Salaman. Sandiwara. Lain dia asal lo bahasa salaman aja. Sandiwara. Itu tong serius deh gitu, santai we gitu dah. Sama. Ya teater mah teu kudu. Kudu, nu penting mah jika naon teh Nikmatin. udah di mangoleh lah itu. Tapi teater tidak tit. Tidak entong. Kan ieu seueur nonton. Nah, bahaya nanti Bahaya. kena KPI. Ya. Jadi Kang mau ditambahkan kieu meureun. Ya. Jadi memang teater teh memang tos aya Tos aya. di lembur urang teh di Oh. Nusantara di Indonesia teh. Tapi barangkali tah di mana tadi nu Yunani tadi kabelah mana eta? Istilah mau nyerap teh mah nyerapna gitu. Nah, ternyata memang nanti dari Eropa itu kemudian dibawa ku
Belanda. Orang Belanda. Muncak mini orang mah Walanda. Walanda ada kapi uanya. Tapi gua aja Walanda teh. Nah, nanti sebutannya sane sandiwara. Jadinya mah tunil kan. Tunil awalnya mah. Awalnya tunil. Kasih tunil eta kemudian nyarang kaban. Gitu. Anu hiji asup ka sekolah-sekolah. Anu kaduana eta asup ka anu populer. Populer. Nah, ke anu populer lah ya. Populer ke aya grup-grup sandiwara. Akhirnya kan bener masih akan salah satunya yang Miss Cici. Miss Cici masih ada. Gedung sandiwara Miss Cici. Nah, eta yang kemudian nanti ke depannya kata Prof Yakob itu, Prof Yakob Sumarjo itu kemudian jadi film, jadi sinetron, jadi admin dan sebagainya. Betul. Tapi nanti yang amatir itu yang nanti dipelajari di sekolah itu ya jadi teater sekolah. Ya, teater sekolah. Akhirnya sekarang teaternya untuk pendidikan. Tuh. Gitu kan. Itu yang terpenting. Jadi Oke. kita mah karena memang kita awal-awalnya itu dari penggiat pendidikan. Jadi kita memaknai teater itu sebagai pendidikan. Nah, jadi bukan terlalu ke arah bahwa kita berteater itu jadi aktor, aktris, tidak kan ya? Kita lebih condong kepada teater adalah pendidikan, pendidikan adalah teater. Itu yang terpenting. Nah, kita sudah bicara banyak soal soal sejarah dan sebagainya tentang perteateran dan sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membuka wawasan. Oke. Nah, terus saya melihat di komentar-komentar di video di channel saya itu ada yang mungkin adik-adik kita dari SMA atau dari SMP menanyakan apa sih sebetulnya kesulitan dalam menggarap sebuah drama atau sebuah teater. Nah, Itu pertanyaan yang sederhana tapi menurut saya ini bagus untuk pengalaman. Kira-kira menurut Kang Asep yang sudah bertahun-tahun nih menggeluti dunia teater. Kalau bertahun-tahun ya, ini siapa yang sudah meninggalkan dunia hitam? Jadi sebetulnya mah pusing juga, saya juga pusing. Okay. Kalau saya ini bikin konten ngobrol sendiri ngacaprak, kayaknya nggak enak. Saya nggak enak, jadi saya minta ditemenin Kang Asep gitu. Oh, siap. Supaya ngobrolnya lebih enak gitu. Siap. Saya kalau bikin konten sendiri, ngobrol-ngobrol ngacaprak sendiri, ketawa-ketawa sendiri, nanti bahaya. Nah, oke. Makanya, nah, kira-kira menurut Kang Asep gimana? Siap. Ya, koreksi kalau saya salah ya. Ya. Jadi barangkali kita memang kadang terjebak sih sebenarnya. Wis, terjebak. Agak beda teaternya. Ya. Ya. Acting. Ya, kita kadang terjebak ya. Jadi begini, ada dua pengertian ya. Pertama itu ada yang disebut dengan teater pendidikan, Ya. ada pendidikan teater. Nah, kaitannya dengan pembelajaran lah ya, pembelajaran di sekolah. Karena kebetulan alhamdulillah teater ini sudah masuk ke pembelajaran di sekolah. Ya, sudah. Karena memang mereka mengapresiasi teater salah satunya. Tapi mari kita bahas satu-satu. Nah, memang kalau di SMA, katakanlah di SMA. Kalau di SMA itu memang konsepnya seharusnya itu adalah teater untuk pendidikan. Teater untuk pendidikan. Teater untuk pendidikan. Gitu. Karena nanti berbeda dengan pendidikan Untuk teater. atau pendidikan teater. Nah, teater pendidikan ini dibagi lagi, Kang. Ya. Ada yang sifatnya intrakurikuler, Ya. ada yang sifatnya ekstrakurikuler. Tuh. Nah, kan normal-normal saja. Ya. Tapi di mana ya Pak Belitna? Kan gitu. Pak Kojotnya di Di mana? mana ya Pak Kojotna? Kan kadang begini. Guru-guru seni, terutama barangkali seni teater, merasa bahwa teater itu terpinggirkan di sekolah. Tuh. Teater itu tidak dihargai di sekolah. Ya. Kan kadang begitu. Kadang-kadang punya Ada perasaan pernyataan-pernyataan seperti seperti itu. Padahal kalau kita rujuk, ini tanpa membela siapapun ya. Ya. Maksudnya. Kalau kita rujuk tadi bahwa di sekolah SMA itu teater untuk pendidikan. Artinya kita memang kadang terjebak di situ. Ketika teater untuk pendidikan, maka teater itu harus masuk ke dalam intrakurikuler. Intrakurikuler. Artinya di dalam Di dalam kelas. pembelajaran. Di dalam kelas pembelajaran. Seperti apa nanti saya cerita. Nah, ada juga yang sifatnya itu ekstrakurikuler. Kurikuler. Itu di mana? Di luar. Di luar. Di luar pembelajaran. Di luar pembelajaran. Nah, tapi kenyataannya justru, dan kadang kita tidak sadari nih, para guru teater juga kadang tidak menyadari bahwa si yang seharusnya intrakurikuler itu malah diajarkan dengan cara ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler. Artinya apa? Artinya
sekolah itu, dan ini memang mindset yang berat sebenarnya, karena tidak semua orang akan sepakat dengan ini. Tapi pada akhirnya kita menyadari bahwa ketika teater masuk diajarkan dengan cara ekstrakurikuler, maka ujung-ujungnya adalah keterampilan. Padahal bukan. Karena intrakurikuler itu bukan hanya keterampilan, tapi lebih kepada pendidikan karakter. Nah itu, karena tujuan pendidikan itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah itu, nah mindset itu yang akhirnya kadang tumpang tindih. Oke. Gimana Kak? Konsep. Tadi kan sudah dibahas soal pendidikan teater untuk pendidikan. Oke. Tadi kan kata Kang Asep kan yang selama ini tuh tumpang tindih mindset itu, ya. Jadi selama ini sebetulnya guru-guru di sekolah itu sebetulnya seperti apa sih mengajarkannya gitu? Oke. Nah, ya pertanyaan menarik ya. Hampuranya koreksi ya, salah mah. Iya. Punten Bapak Guru. Oh, siap. Punten Bapak Guru. Jadi begini, makanya saya mau fokusnya ke teater lah. Nah, iya. Cara mengajarkan teater. Ya. Pertama, kita harus memang punya mindset bahwa pendidikan seni atau pendidikan teater di sekolah itu bukan mendidik di SMA ya. Ya, di SMA. Bukan mendidik mereka untuk jadi seniman. Ya. Kalaupun toh jadi seniman, ya itu soal lain. Tapi intinya itu pendidikan karakter. Sesuai dengan apa yang diamanatkan kurikulum. Karena tujuan pendidikan nasional itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Jadi lain nitah budak main teater. Lain. Untuk SMA. Nanti beda lagi kita cerita SMA. Jadi memang mindset selama ini yang tadi saya sampaikan bahwa kadang kita terjebak pada mindset bahwa mengajarkan teater itu seperti mengajarkan ekstrakurikuler. Jadi hasil akhirnya adalah keterampilan. Padahal bukan itu. Karena hasil akhirnya dari pembelajaran teater itu, karena intrakurikuler, itu ada proses mengalami. Proses pengalaman belajar. Pengalaman batinnya. Pengalaman batin mengenal teater kan. Beda nggak? Iya, beda. Antara terampil di teater sama mengalami saja. Iya. Cukup tahu lah kalau kata anak zaman sekarang. Iya, kata anak soalnya cukup gue tahu aja gitu loh. Nah, gitu. cukup tahu. Jadi cukup tahu, cukup mengalami saja. Nah, pengalaman-pengalaman itu tidak harus selesai, tapi itu merupakan bagian dari prosesnya. Betul. Itu kan. Ya. Cuman begini. Oke. Di kurikulum itu kan tagihan akhirnya siswa itu adalah kan sebuah karya. Sebuah karya berarti pementasan. Pementasan itu pasti akan memenuhi unsur-unsur yang tadi, unsur estetikanya, unsur yang tadi dijelaskan Kang Asep kan. Terus gimana tuh? Nah, ini menarik. Ini menarik. Karena disinilah biasanya pakojotnya di sini. Nah, ya justru itu kan jadi aneh gitu, jadi aneh kan? Ya. Jadi kontradiktif gitu. Oke, pertama barangkali kita bahas gurunya. Nah, gurunya. Nah, punten Bapak Guru, Ibu Guru. Punten ogenya Bapak Guru, Ibu Guru. Nah, selama ini memang Bapak Ibu gurunya kadang juga pasti di mindset lama. Karena memang di kuliah itu kadang ya, tidak semua. Kadang itu justru tidak merdeka. Banyak tagihan-tagihan. Iya, betul. Yang sifatnya barangkali dalam tanda petik itu mencederai. Gila. Menyakiti. Karena banyak yang memang juga tidak semua menerima gitu. Iya, betul. Tapi ada juga yang menerima. Tapi intinya rasa sakit di masa kuliah itu kadang terbawa secara tidak sadar. Lalu masuk ke dalam kelas. Yang di dalam kelas seharusnya itu memang prosesnya itu untuk intrakurikuler. Betul. Untuk pembentukan karakter. Ini yang dibawa ekstrakurikuler. Jadi siswa itu seperti gurunya seperti dosen, jadi siswanya dianggap mahasiswa. Yang memang bisa melakukan segalanya. Padahal di dalam kelas itu tidak semua suka teater. Iya, betul. Nah, maka berbeda tadi. Bagaimana cara mengajarkannya? Maka kita akan mulai dengan proses pengalaman tadi. Yang penting itu mengalami. Dan termasuk nanti karyanya seperti apa, kan begitu. Contoh tugasnya seperti apa. Sederhana, Pak. Kalau misalkan mereka itu senangnya membantu orang tua di rumah, maka proses membantu orang tua di rumah itu bisa dijadikan teater, Pak. Nah, kan menarik gitu. Nih, menarik. Kan gitu. Betul. Ya kan gitu. Atau temennya curhat tentang masalah pribadinya. Nah, masalah pribadi itu bisa dijadikan pertunjukan, Pak.
Nah kan kalau gitu nanti nggak bagus. Kalau bagus tidak bagus itu memang tergantung gurunya. Iya. Maka di teater atau di kesenian itu bagaimana guru bisa membawa perubahan positif pada anak. Itu Maka yang artinya terpenting juga. gurunya juga harus cerdas gitu. Iya. Gurunya harus cerdas juga. Nah, untuk cerdas itu maka dia harus banyak pengalaman itu. Nah, pengalaman itu nanti akhirnya yang ditularkan kepada siswanya dalam bentuk yang memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Itu. Ya kan? Ya. Ya toh? Ya itu sangat penting banget. Itu barangkali proses panjang. Tapi ini tidak mendiskreditkan siapapun. Iya, ya ini Ya, cuma tapi barangkali ini curhat aja ya. curhat. Kan ini Curhat. di channel Kang Ayi. Iya, saya juga 10 tahun pengalaman jadi guru. Kebetulan saya juga guru sebenarnya. Tapi barangkali mari kita sama-sama belajar. Ya, Tidak ada maksud kemana-mana. ya, koreksi aja kalau ada kesalahan. Koreksi aja kalau salah. Tapi barangkali jelas sekali bahwa tadi bagaimana sih sebenarnya pengalaman itu diberikan kepada siswa atau peserta didik. Gitu. Maka ukurannya itu bukan estetika murni, Kang Ai. Nah, Bukan patokan estetika yang harus bagaimana. ini yang sangat menarik. Nah, itu berbeda. Betul. Nah, ketika teater masuk ke dalam intrakurikuler, lalu itu nanti bentuknya adalah pendidikan karakter, lalu targetnya adalah mengalami, maka balutannya bukan estetika kalau hasil karyanya adalah sebuah pertunjukan. Ya. Ukurannya itu menarik dan tidak menarik. Nah, ini Beda nggak? Beda. Sangat beda sekali. Beda ukurannya. Nah, ketika ukurannya menarik dan tidak menarik, satu otomatis di situ kreativitas yang akan dipacu. Betul. Nilai-nilai kebersamaannya akan dikuatkan. Komponen karakter itulah yang gotong royong, yang istilahnya itu kerjasama tim. Terus nilai-nilai kedekatan, empati, simpati itu dibangun, gitu. Karena tidak ada ukuran bagus tidak bagus. Karena Tapi itu menarik, nilai pendidikannya di situ. Ya, jadi kalau misalkan tadi Kang Ai, loh kan itu tagihan kurikulumnya kan terakhirnya karya. Kalau kesenian itu, Betul. ya khusus teater lah ya. Ya. Betul, tapi ukurannya bukan estetika. Nah, di mana ukuran estetika? Tentu saja di pendidikan teater. Nah, Itu untuk anak SMK. atau di perkuliahan. Atau di perkuliahan. Tapi saya justru juga tidak setuju kalau anak SMK itu harus melanjutkan ke perguruan tinggi seni juga. Karena mereka harus siap pakai. Iya. Ketika mereka masuk ke SMK, otomatis mereka tidak perlu lagi melanjutkan. Karena apa yang diberikan di SMK sebenarnya sudah cukup. Sudah cukup untuk kehidupan dia gitu ya. Kehidupannya. Dan dia sudah siap pakai. Ya, gitu. karena ukuran nanti selain estetika, dia harus bagus. Kan ujiannya endingnya terakhirnya satu. Bisa atau tidak. Kompeten atau tidak kompeten. Kan gitu. Iya. Kalau dia kompeten, bayangkan kalau dia harus masuk lagi ke perguruan tinggi seni. Katakanlah jurusan teater masuk lagi ke perguruan tinggi seni teater. Iya. Itu lama. Padahal lulusan SMA itu kan usia 17. 17. Itu usia produktif. Tambah aja 5 tahun. Itu lama. Iya. Terkenal enggak, kaya enggak. Kayak enggak. Beak ongkos ya. Ongkos di jalan beak. Jadi di SMK itu harus langsung ahli. Iya. Nah, kan pertanyaannya misalkan nggak semua bisa ahli, nah itu beda Ya, cerita. ya. Itu beda cerita. Tapi memang targetan kurikulum di SMK ya barangkali Ya seperti itu, betul. bisa dan tidak bisa. Ya. Sesimpel itu. Ya. Tapi tentu saja nanti kita boleh beda pendapat dong. Ya. Kita boleh, dan ini kan juga kita ngobrolnya bareng-bareng. Ya, betul. Ya, saya sepakat, sebetulnya saya sepakat dengan itu. Ada bedanya nggak tadi? Ada, kelihatan banget bedanya gitu kan. Hmm. Ketika kita melihat bagaimana itu pendidikan untuk pendidikan Sama. teater dan teater untuk pendidikan gitu kan. Ya. Kalau kita lebih dispesifikan mungkin lebih dengan bahasa sederhana, pendidikan teater di SMA dengan teater di SMK itu kan beda. Berbeda. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Kang Asep. Cuman yang lebih menariknya saya gini, bukan hanya di kesenian. Ketika kita sekolah di SMK, ilmu apapun itu kan targetannya adalah capaiannya adalah bahwa dia siap pakai. Setelah keluar SMK dia bisa masuk ke dunia kerja. Sama termasuk tadi ya. Tapi ada yang sedikit menggelitik di telinga saya dari kata-kata Kang Asep tadi. Kalau sudah SMK ya sudah tidak usah lagi kuliah ke jurusan yang sama di kuliahannya gitu kan, karena nanti akan lama gitu. Nah terus kalau di perkuliahan itu untuk apa dong? Ayah kuliah nah gitu. Nah, ini menarik. Jadi nanti ada juga yang barangkali dari SMK itu tidak terserap Ke dunia kerja. ke dunia kerja. Nah, Nah, disitulah barangkali untuk kuliah itu mengambil posisi, Kang Ayu. oh, Kalau misalkan dia masuk ke, dia jurusan teater, lalu masuk ke
fakultas teater, mau di ISBI, mau di ISI misalkan, IKJ, ya itu bagian dari dia memposisikan dirinya setelah barangkali tidak terserap oleh dunia kerja. Gitu loh. Bisa jadi ngambil peneliti, bisa ahli, akademisi, bisa kritikus, bisa yang lain. Artinya semua kesenian itu, bagian-bagian dari ranah-ranah kesenian itu bisa diisi oleh itu. Sedangkan yang terserap, yaitu langsung ke dunia kerja. Makanya nanti kurikulum barangkali sudah sangat jelas di SMK, kurikulum teater tuh barangkali sudah sangat jelas sekali. Tapi nanti kalau seandainya memang tidak terserap, itu mesti ada kendala. Nah, kendala itu barangkali tantangan untuk terus berinovasi gitu. SMK kan bisa. Iya. Jargon. SMK bisa gitu. Ya, dan saya sangat mengapresiasi usaha-usaha itu. Saya lihat di beberapa sekolah di luar Jawa juga sudah, atau di Jawa sudah pernah bahwa tugas akhir dari siswa yang belajar pendidikan teater itu tidak hanya acting di panggung, tapi juga acting di depan kamera. Ada yang vlog, ada yang seperti ini, bikin konten-konten YouTube. Pikir saya itu. Jadi bukan berarti tidak boleh melanjutkan, tapi barangkali kenapa anak ke SMK gitu? Kan itu sudah penuh di situ ilmunya. Kalaupun toh tidak terserap, barangkali itu mau melanjutkan ke yang lebih tinggi. Gitu. Ya, karena idealnya juga kan SMK dibuat itu kan memang untuk tujuannya menciptakan siap pakai. Betul. Lulusan yang siap pakai. Betul. Gitu. Ketika memang mau jurusannya lanjut ke kuliah di bidang apapun, mungkin harus masuk ke SMA. Betul. Karena di SMA pendidikan yang terpenting gitu kan. Tapi kalau skillnya ya adanya di SMK. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya akhirnya. Bebas. Tergantung kemauan. Gitu. Jadi kan kita tidak sedang promosi SMA dan SMK. Tidak. Tapi barangkali kita lebih menyudut tadi, kembali lagi biar disudutkan itu ke persoalan seninya. Jadi bagaimana sebenarnya mindset seni yang seharusnya gitu. Dan tentu saja ini berbeda. Betul. Jangankan Kang Ayi, saya pun barangkali mendapatkan semacam kritikan juga gitu. Tapi pikir saya tidak masalah, karena dialog itu harus terjadi. Iya. Dialog itu harus terjadi. Betul. Karena kalau tidak terjadi dialog, selesailah ilmu pengetahuan. Iya, mati. Betul. Sudah selesai sampai di situ. Ya. Tidak akan ada lagi ilmu pengetahuan kalau dialog itu udah mati. Jadi kita berhenti tau nggak nih? Ya. Lanjut ya. Kalau misalkan kita mau ilmu pendidikan, dunia pendidikan atau ilmu apapun berhenti, ya kita selesaikan. Oh, tidak. Pikir saya tidak selesai di sini. Tidak selesai sampai di sini. Barangkali itu menarik ya. Jadi kembali lagi tadi bahwa mindsetnya itu memang harus teater untuk pendidikan. Ya, itu yang terpenting. Pendidikan di SMA itu tidak harus jadi seniman. Kalaupun mau ya silakan. Oke. Jadi begini Kang Asep, untuk kesimpulannya di segmen pertama ini mungkin setelah apa yang diceritakan dan lain sebagainya, jadi titiknya itu adalah bahwa mindset. Yes. Ya, itu permasalahannya di mindset. Yes. Nah sekarang bagaimana guru-guru itu bisa merubah mindset itu? Waduh, ini bukan pertanyaan buat saya ya. Tapi barangkali kita bisa coba kasih advice. Ya, artinya itu aja. Jadi bukan berarti kita ini menjudgment atau apa. Bukan berarti kita menggurui. Ya. Artinya ini hanya sebagai pandangan kita. Ya, menurut Kang Asep, mesti seperti apa? Oke, menarik. Pertanyaan menarik. Bagaimana cara merubah mindset? Tentu saja pertama itu kita harus menyadari betul bahwa dunia itu berubah. Gitu. Dunia itu berubah. Dinamis. Kantun kita melihat itu. Bagaimana menyikapi perubahan? Kita akan tetap dengan posisi kita, atau ikut berubah, atau ikut membawa perubahan. Kan gitu. Nah, salah satu cara untuk merubah mindset itu kita harus menyadari betul bahwa satu, kalau untuk guru SMA barangkali kalau guru-guru seperti kita nih barangkali, pertama ya kita harus berani jujur untuk mengoreksi kesalahan kita. Jujur untuk mengoreksi kesalahan kita. Satu, jujur mengoreksi kesalahan kita. Yang kedua, berani untuk belajar lebih banyak. Yang kedua, berani untuk belajar lebih banyak. Yang ketiga, mau terlibat dengan peserta didik kita. Ini sih penyuluhan KB. Jadi kita harus mau belajar bersama mereka. Karena semakin kita bertemu mereka, berkolaborasi dengan mereka, luar biasa. Anak-anak Indonesia itu anak-anak yang luar biasa. Hanya kadang tempat yang salah. Itu potensinya luar biasa.
Betul. Ya. Saya yakin itu. Ya, jadi berubah itu adalah yang harus dilakukan. Tapi lain jadi Power Ranger-nya. Tentu saja tidak. Jadi tapi lain jadi Power Ranger-nya. Lain. Komo ngundahar odading mang oleh mah jadi Iron Man. Ya, memang baik. Kan ini mau obrol bebas. Bebas. Meskipun memang nanti ujung-ujungnya barangkali ya hapunten kalau ada yang tersinggung. Tapi mudah-mudahan itu tidak masalah ya. Jadi intinya gini, di awal kita sudah bicara bahwa ini hanya sekedar obrolan. Barangkali ada pengalaman yang baik maka diambil, yang tidak baiknya jangan diambil. Tidak perlu ada yang tersinggung, tidak perlu ada yang apa-apaan sih lu salah, itu nggak perlu. Karena kita punya, artinya ini hanya sekedar untuk sharing lah, sharing. Meskipun begitu Kang Ai, kalau ada kritik dan saran mah bagus. Oh, itu membangun. Apa-apa. Tinggal tulis saja di deskripsi, Ya. di deskripsi, di komentar. Kalau ada yang kritik apapun ya, tuliskan di komentar. Ya. Atau Nanti, ngobrol di sini bareng. atau datang ke sini kita ngobrol bareng, kita duduk bersama, kita sambil ngopi. Kebetulan ini karena podcast ini season 1 Siap. pertama pembuka, jadi saya belum menyediakan kopi di sini. Insya Allah nanti untuk kedepannya kita lebih ini, lebih nyantai lagi lah dengan kopi. Ya. Seperti itu Kang Sep. Oke, ngatur nuhun Kang Ai. Ya, Loh, jadi kebalik ya. jadi intinya seperti itu yang disampaikan. Mudah-mudahan ini sedikit membantu untuk pengetahuan kita juga. Dan yang terpenting sekali Kang Sep, yang saya tahu, yang saya alami di pengalaman-pengalaman itu kebanyakan guru-guru di sekolah gitu ya, yang jurusan teater itu sedikit. Betul Kang Ai. Kebanyakan jurusan karawitan, jurusan musik, seni rupa dan sebagainya, sehingga mereka sebetulnya membutuhkan referensi untuk bagaimana cara mengajarkan teater kepada siswa-siswa. Nah, jadi kalau misalkan rekan-rekan, Bapak dan Ibu guru yang terhormat barangkali membutuhkan referensi, barangkali ini bermanfaat, silahkan tonton video ini sampai habis supaya tidak salah paham. Kemudian kalau ada koreksi silahkan ketik di kolom komentar. Dan yang terpenting jangan lupa dukung terus channel ini supaya terus memberikan konten-konten positif dengan cara subscribe. Pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya, dan komen, like, sebarkan ke semua orang supaya kebaikannya bisa menyebar ke seluruh orang. Amin. Itu terima kasih. Saya tutup saja untuk segmen yang pertama ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.